Tidak terasa tahun 2016 akan segera berlalu dan kita akan segera memasuki tahun 2017. Dan segala tindakan yang telah kita lakukan di tahun 2016 pastinya bisa kita jadikan sebagai landasan serta acuan untuk memulai tahun 2017 dengan lebih baik. Beragam informasi telah menghiasi media di tahun 2016. Informasi mengenai kriminal, korupsi, dan penyakit sosial masyarakat. Tapi di lain sisi, banyak juga berita-berita serta informasi positif yang menyejukkan hati. Nah, serangkaian dan sederetan peristiwa di tahun 2016 kami rangkai dalam Kilas Balik Berita 2016. Di tahun 2016 ini banyak sekali kasus-kasus yang terungkap yang menyeret tokoh masyarakat maupun oknum pejabat. Di antaranya kasus korupsi yang merupakan penyalahgunaan wewenang yang harus diberantas. Begitu getolnya aparat penegak hukum memberantas kejahatan ekonomi sehingga terkuaknya praktik pungutan liar atau pungli. Dan karena itu dibentuklah Satgas Saber Pungli. Dan inilah yang kami rangkum dalam Kilas Balik Berita 2016. Menyikapi instruksi Presiden terkait upaya pemberantasan korupsi, pemerintahan Provinsi Jawa Timur membentuk Satgas Anti Pungli. Saber Pungli beranggotakan beberapa elemen dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi, dan birokrasi yang dikukuhkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo pertengahan November lalu. Diharapkan mampu menumpas segala bentuk praktik pungli di masyarakat. Tim Sapu Bersih Saber Pungutan Liar Polres Trenggalek melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap 21 pegawai dinas pariwisata. Sejumlah PNS dan honorer tersebut diduga melakukan manipulasi tiket masuk di 3 objek wisata Pantai Pelang, Kecamatan Panggul yang terancam sanksi hingga pemecatan terhadap pelaku. Sementara itu, tim Satgas Operasi Tangkap Tangan OTT Pungli menangkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Kabupaten Malang akhir Oktober lalu. Kepala BKD berinisial S diduga menerima uang suap dari pasangan suami istri asal Kalimantan Barat yang akan pindah tugas menjadi PNS di Kabupaten Malang. Tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim Lanyala Mataliti di tahun 2016 akhirnya ditangkap dan menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Lanyala disangkakan menyelewengkan uang negara senilai 5,3 miliar tahun 2012 yang diduga untuk membeli saham perdana Bank Jatim pada bulan Maret lalu. Tak jauh dari kasus Lanyala Mataliti, mantan Ketua DPRD Kota Surabaya Wisnu Wardana juga menjadi tersangka dugaan korupsi pelepasan aset PT Pancawira Usaha. Wisnu Wardana terbelit kasus penyalahgunaan pelepasan aset tanah dan bangunan PT PWU di 2 kota, yakni Kediri dan Tulung Agung, yang dinilai aparat hukum menyalahi prosedur sehingga menjadi persoalan hukum. Selang waktu tidak terlalu lama, mantan Menteri BUMN era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dahlan Iskan memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kedatangan mantan Dirut PT Pancawira Usaha ke Pengadilan Tinggi Jatim berkapasitas sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pelepasan aset PT PWU. Setelah melalui proses panjang, Wali Kota Madiun Bambang Irianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait proyek pembangunan Pasar Besar Madiun. Wali Kota Madiun mengakui terdapat kesalahan dari sisi administrasi terkait proyek bermasalah itu sehingga dirinya menjadi tersangka. Walau berstatus tersangka, Bambang Irianto masih menjalankan aktivitas sebagai pejabat Wali Kota Madiun. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akhirnya menahan 2 orang staf KPUD Jawa Timur dan seorang rekanan setelah dilakukan pemeriksaan di kantor Kejati Jatim. Ketiganya ditahan karena diduga terlibat tindak pidana korupsi pengadaan formulir daftar pemilih tetap pemilu legislatif tahun 2014 lalu senilai 5,7 miliar rupiah. Di tahun 2016 ini terdapat berbagai peristiwa yang mendapat sorotan publik. Terutamanya di antaranya kasus korupsi yang menyeret sejumlah tokoh masyarakat maupun pejabat. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Korupsi ini seolah-olah itu menjadi suatu budaya, kebiasaan bagi pejabat. Karena apa? Karena mereka direkrut dengan cara-cara yang katakanlah melalui suap atau melalui mahar yang mahal. Bagaimana formulasi untuk menghadapi kasus ini selain hukuman badan?
Kalau saya dimungkinkan malah justru keinginan korupsi itu bagi pelaku korupsi untuk jumlah-jumlah tertentu itu dihukum mati. Kemudian yang kedua dengan cara diumumkan di media massa sehingga masyarakat luas bisa tahu. Yang ketiga memiskinkan. Jadi kemarin itu masih tebang pilih untuk memiskinkan, sekarang ini siapa yang korupsi baik berapapun jumlahnya harus dimiskinkan. Ada yang punya duit nggak? Nggak ada, kasihan banget nggak ada yang punya duit. Oke, saya kebetulan dompetnya ketinggalan nih, butuh duit buat beli makan. Oke, kalau nggak ada duit, boleh pinjam kertasnya dipakai nggak? Nggak ya, nggak dipakai. Jadi saya pinjam kertasnya. Kertas biasa ya? Bener, kertas biasa. Dan di sini gue ada satu kantong kosong. Kosong ya. Kalau kertas ini dimasukin kantong ini, yang kosong ini, yang terjadi apa kira-kira? Jatuh dong, soalnya lubang, bener ya? Coba tangannya dimasukin. Kosong? Kosong ya, jadi ini akan gue tutup kayak gini. Oke, kosong kan? Ini kan kertas biasa nih. Kertas biasa kan nggak ada apa-apa ya. Kita sobek seperti ini. Kita sobek seperti ini. Kita masukin. Yang terjadi kira-kira apa? Ini tuh digonggong gini. Tetap kertas ya pasti ya. Tapi ajaibnya ini kantong ajaib. Soalnya kalau ini dikeluarin nih, kertasnya udah nggak ada nih. Oke, jadi seperti yang baru kita saksikan tadi, semua itu bisa dipelajari. Seperti kasus yang barusan kita lihat di tahun 2016 ini, kasus mengenai Kanjeng Dimas yang konon katanya bisa menggandakan uang. Tapi sebenarnya tidak, karena semua itu pasti ada caranya, ada triknya. Jika Anda ingin uang Anda berganda dan bertambah banyak, pastikan Anda bekerja, jangan percaya mengenai segala sesuatu yang menjanjikan uang Anda bisa berganda, bisa semakin banyak tanpa bekerja. Ketua Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi dipeguk polisi di rumahnya Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo pada akhir bulan September. Taat Pribadi masuk dalam daftar pencarian orang Polda Jatim setelah terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap Abdul Ghani, warga Keraksaan Probolinggo April 2016 lalu. Dia juga diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Ismail Hidayat, warga Situbondo awal 2015 silam. Di lain hal, Marwah Daud Ibrahim, Ketua Yayasan, mengaku diperiksa di Treskrimum Polda Jatim seputar kegiatan yayasan dan keikutsertaan dirinya sebagai pengikut Dimas Kanjeng. Marwah Daud bersama 5 sultan diperiksa sebagai saksi kasus penipuan dan penggandaan uang dengan tersangka Dimas Kanjeng mengaku sempat menyetorkan sejumlah uang sebagai biaya pendaftaran. Awal Januari 2016, Gerakan Fajar Nusantara Gavatar berasal dari Kabupaten Bangkalan memberikan 2 bendera Gavatar berwarna putih dan hitam kepada Kodim 0826 Pamekasan. Dalam profil singkat yang diberikan ke Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Mawardi, disebutkan Gavatar untuk wilayah Madura dengan kantor cabangnya ada di Kabupaten Bangkalan diketuai Rusdi Marianto. Ratusan santri di sejumlah pondok pesantren dan lembaga pendidikan di Sumeneb menggelar upacara peringatan Hari Santri 22 Oktober 2016. Upacara bendera Hari Santri Nasional ini tidak lain sebagai bentuk penghormatan kepada para santri dan kiai yang sudah berjuang hingga titik darah penghabisan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Pemirsa, ini adalah sisa-sisa kebakaran Pasar Porong yang terjadi awal November. Dan bisa dibilang, Jawa Timur ini adalah supermarket bencana karena banyak sekali bencana yang terjadi di Jawa Timur. Seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan masih banyak lagi. Gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Malang menyebabkan puluhan rumah milik warga mengalami kerusakan di 6 kecamatan. Gempa dengan kekuatan 6,2 skala Richter dengan jarak 127 km tenggara Kabupaten Malang di kedalaman 69 km tidak sampai menimbulkan tsunami.
Jalur utama Pacitan Ponorogo lumpuh total akibat longsor tebing di Desa Ngreco, Kabupaten Tegal, Ombok, mengakibatkan arus kendaraan roda 4 dialihkan melalui jalan alternatif Pacitan Nawangan. Sedangkan kendaraan roda 2 memaksa menerobos lokasi longsor. Jalur Pacitan Ponorogo ini terganggu akibat badan jalan tertimbun longsoran batu dan tanah dari tebing setinggi 20 meter. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pegunungan Sidem di Tulungagung mengakibatkan sebuah sungai tidak mampu menampung debit air dan menyebabkan banjir bandang. Ratusan rumah desa Notorejo dan Sidem terendam air setinggi 1 meter sehingga memaksa mereka untuk mengungsi. Bahkan sejumlah hewan ternak kambing milik warga yang tidak sempat diselamatkan ditemukan mati di bawah reruntuhan kandang. Sembilan rumah diterjang banjir bandang dari kaki Gunung Lawu di Desa Ngancar, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Musibah banjir bandang terjadi akibat hutan di kawasan Gunung Lawu gundul karena beralih fungsi, merupakan yang baru pertama kali terjadi di desa ini mengakibatkan rumah warga rusak, lahan pertanian dan hilangnya hewan ternak karena terseret derasnya air bah. Bencana banjir dan tanah longsor juga melanda Dusun Soko, Desa Purwoasri, Kecamatan Kebon Agung, Pacitan. Lahar dingin diikuti lumpur meluber ke perkampungan langsung menutup pekarangan dan 9 rumah warga. Banjir Jalan Nasional JLS yang melalui Kabupaten Pacitan ini tertutup lumpur terutama di kilometer 5 Desa Purwoasri, Kebon Agung. Banjir bandang kembali terjadi di Kota Sampang mengakibatkan kemacetan di jalur arah Pamekasan menuju Surabaya maupun sebaliknya. Banjir juga merendam ribuan rumah di 5 desa dan 3 kelurahan di Kabupaten Sampang. Banjir yang melanda Kota Sampang adalah yang kali ke-6 sepanjang 2016 ini mengakibatkan kerugian material. Bencana juga terjadi di Desa Bugasur, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang mengakibatkan sedikitnya 80 rumah warga disapu puting beliung. Dinding rumah warga kebanyakan roboh tak mampu menahan derasnya tiupan puting beliung, bahkan tidak sedikit terdapat atap diterbangkan angin. Ratusan kios pasar tradisional terbesar di Kota Blitar ludes dilalap api pertengahan Juli lalu. Kebakaran hebat yang mengakibatkan kerugian material yang mencapai ratusan juta rupiah terjadi tepat di bagian tengah pasar, diduga akibat hubungan arus pendek listrik. 2 hari kemudian pasar sayur Magetan mengalami nasib tragis karena terbakar untuk kali ketiga. Kebakaran pasar yang merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Kota Magetan diduga akibat hubungan arus pendek listrik. 9 armada PMK dikerahkan ke lokasi kebakaran, namun masih kesulitan menjinakkan kobaran api membuat sejumlah pedagang kalang kabut dan menyelamatkan barang dagangannya. Musibah kebakaran juga menimpa Pasar Porong Sidoarjo, mengakibatkan ratusan kios ludes dilalap si jago merah sehari sebelum 10 November. Kerugian material yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah itu ditimbulkan oleh hubungan arus pendek listrik di salah satu stand penjual baju. Kebakaran serupa melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Jalan Serengganan, Surabaya. Lagi-lagi kejadian ini dipicu oleh korsleting listrik dari salah satu bilik rumah milik warga yang sedang terlelap. Kobaran api begitu cepat melumat 25 rumah semi permanen sehingga penghuninya menyelamatkan diri dan berusaha memadamkan api. 5 rumah toko di pusat penjualan mebel Jalan Gemblongan, Surabaya menjadi arang setelah api membakar seluruh bangunan dengan taksiran kerugian mencapai miliaran rupiah. Pemicunya diduga karena hubungan arus pendek listrik sehingga menimbulkan percikan api dan menyambar bahan mebel yang mudah terbakar. 15 unit mobil damkar yang berupaya memadamkan api terkendala masuk ke titik api karena sejumlah toko dalam keadaan terkunci. KMP Rafflesia 2 yang berlayar dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali menuju ke Tapang, Banyuwangi tenggelam di Selat Bali awal Maret lalu. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan kapal yang mengangkut sekitar 81 penumpang dan sejumlah barang serta kendaraan ini. Sejumlah penumpang masih bisa diselamatkan, sedang yang lainnya belum diketahui nasibnya. Musibah di perairan juga menimpa puluhan santri Ponpes Langitan setelah perahu yang mereka tumpangi tenggelam di Bengawan Solo pekan pertama bulan Oktober lalu. 25 santri ini berencana menyeberang ke Pasar Babat Lamongan, namun naas perahu mereka oleng dan terbalik di bantaran. 18 penumpang dapat diselamatkan sedangkan 8 santri lainnya dikabarkan tewas. Pertengahan bulan Juli lalu, musibah kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan terluka terjadi di jalur Pantura, Kabupaten Tuban.
Peristiwa naas ini menimpa sejumlah mobil rombongan pemudik yang menabrak warung di kawasan Kecamatan Jenuh mengakibatkan 3 orang tewas di lokasi kejadian dan 3 lainnya mengalami luka parah yang kesemuanya bertalian keluarga. Takdir tak bisa ditolak. Nampaknya harus diterima oleh satu keluarga warga kota Probolinggo karena mereka terlibat kecelakaan dengan kereta api Sri Tanjung di perlintasan tanpa palang pintu di Kecamatan Leces. Keluarga yang terdiri dari ibu dan 2 anaknya menjadi korban tewas, sedangkan 1 anak lainnya mengalami kritis di Rumah Sakit Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Sejumlah delegasi negara asing peserta konferensi pemukiman di perkotaan antar negara PBB atau the Third Session of the Preparatory Committee for Habitat, PrepCom, mengikuti program Car Free Day bersama Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Para delegasi mengaku salut dengan adanya Car Free Day dan tata kota yang membuat lingkungan menjadi bersih dan sehat serta ramah lingkungan. Bendera Indonesia dan bendera PBB dinaikkan secara bersamaan di halaman gedung Grand City Surabaya yang dihadiri oleh Sekjen PBB untuk Habitat, John Klos bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono untuk menandai dibukanya perhelatan akbar PrepCon 3 tentang habitat antar negara. Delegasi yang hadir dalam ajang kali ini yaitu sekitar 33 menteri dan kurang lebih 5.000 utusan dari berbagai negara. ...98 pengguna dan pengedar narkoba terjaring dalam operasi bersinar yang dilakukan jajaran Sidoarjo. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 73 gram lebih sabu, 1 kg ganja, serta ratusan obat-obatan terlarang jenis ekstasi dan double L. Kasus narkoba Polres Sidoarjo ini menempati peringkat kedua di jajaran Polda Jawa Timur. BNN Provinsi Jawa Timur menggerebek mantan anggota DPRD Sampang di kandang ayam saat asik menjual sabu pada warga dan pelanggannya. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah sabu, timbangan elektrik, dan sepangkat alat hisap beserta senjata tajam. Jun bin M. Dawi, usia 41 tahun yang menjalankan bisnis haram ini, tak berkutik saat tertangkap tangan petugas BNNP dengan bersenjata laras panjang. ...760 gram narkotika jenis sabu diamankan petugas Bea Cukai Juanda dari 3 pelaku di Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengelabui petugas bandara, pelaku menyimpan sabu di dalam koper yang sudah dimodifikasi, bahkan ada yang memasukkan ke bagian tubuhnya. Gelar pesta sabu, kuasa hukum Dimas Kanjeng Taat Pribadi digerebek Satreskoba Polrestabes Surabaya di sebuah hotel berbintang di Surabaya. Andi Faisal, warga Pasuruan, sebagai kuasa hukum ini kedapatan nyabu. Di sela-sela menangani perkara kliennya Dimas Kanjeng, ditangkap aparat usai pesta sabu bersama temannya. BNNP Jawa Timur menggerebek sebuah gudang sabu jaringan internasional di perumahan elit The Oasis Village di kawasan Bandara Juanda. Dalam penggerebekan, petugas menemukan tas berukuran besar berisikan 5 kg sabu, puluhan ribu ekstasi, ribuan pil Happy Five, serta uang 34 juta rupiah hasil transaksi narkoba yang disimpan di almari pakaian. Sekitar 15.000 umat muslim yang tergabung dalam gerakan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Semalang Raya Gamal menggelar aksi turun jalan menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok diadili terkait dugaan penistaan agama. Aksi yang dilakukan di alun-alun Tugu Kota Malang ini merupakan aksi solidaritas yang dilakukan secara serentak oleh jutaan umat muslim di beberapa kota di Indonesia. Aksi serupa juga dilakukan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia HTI Jawa Timur dengan melakukan aksi long march atau jalan kaki dari Masjid Al-Akbar menuju gedung Mapolda Jawa Timur. Dalam aksinya, massa pengunjuk rasa menuntut pihak kepolisian untuk segera mengadili Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang diduga melakukan penistaan agama Islam. Perwakilan massa sempat masuk ke dalam Polda Jawa Timur untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ratusan buruh dari sejumlah serikat buruh di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan menuju Gedung Gerahadi Surabaya untuk melakukan aksi unjuk rasa bersama serikat buruh lainnya dari Jawa Timur. Dalam aksi buruh kali ini mereka menuntut pemerintah Provinsi Jawa Timur mencabut PP nomor 78 yang dinilai menyengsarakan buruh. Puluhan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor ID Surabaya. Para dokter menolak konsep pendidikan dokter layanan primer
yang dianggap akan memberatkan calon dokter, merendahkan serta meragukan kompetisi dokter umum di layanan primer. Aksi ini bertepatan dengan Hari Dokter Nasional dan hari ulang tahun ke-66 Ikatan Dokter Indonesia. Upaya memelihara dan mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif di Jawa Timur diselenggarakan apel besar Kebinekaan Cinta Damai yang dipimpin Wakil Gubernur Saifullah Yusuf. Apel dengan tema Hikmah Hari Pahlawan ke-71 kita tingkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan persatuan dan kesatuan NKRI yang kokoh, diikuti unsur Polri, TNI, dan elemen masyarakat. Dan selain korupsi, banyak sekali kejadian yang menghiasi pemberitaan media pada tahun ini. Di antaranya adalah gejolak ketidakpuasan masyarakat yang diungkapkan dalam bentuk demo, antara lain seperti permintaan kenaikan upah buruh, atau yang sedang marak belakangan adalah kasus Ahok, serta para dokter yang tidak puas dengan keputusan pemerintah. Bagaimana menurut pendapat Pak Bambang? Jadi isu politik yang sekarang muncul ini yang paling jitu justru isu-isu yang dari sisi agama dan etnis. Beberapa hal yang biasa kalau negara demokrasi itu setiap saat ada demonstrasi pada kebijakan-kebijakan yang barangkali menurut mereka tidak pas. Ini adalah biasa di negara demokrasi. Cuman yang tidak biasa kemudian membawa isu-isu agama dan etnis ini yang sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Sebenarnya ada atau tidak pergeseran nilai sosial masyarakat di tahun 2016 ini, terutama dalam menyikapi persoalan yang berkembang? Ada pergeseran, jadi kalau dulu Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi suatu hal yang wajib bagi setiap bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia, tapi sekarang ini rupanya bergeser. Bhinneka itu yang dibesar-besarkan, sedang Ika-nya itu kecil atau tidak nampak. Jadi mestinya yang diperbesar itu adalah Ika-nya. Jadi Bhinneka itu keragaman, tapi juga harus ada persatuan. Jadi membesarkan persamaan dan memperkecil perbedaan. Tapi yang sekarang ada ini justru balik, membesarkan perbedaan, memperkecil persamaan. Jadi untuk ke depan, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu harus merupakan satu pegangan bagi semua organisasi masyarakat, organisasi politik untuk bisa membangun bangsa Indonesia menuju pada masyarakat yang sejahtera. Baik, jadi kita harus kembalikan ke nilai awal bangsa Indonesia sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Beraneka ragam, berbeda-beda, tapi tetap satu. Baik, terima kasih Pak Bambang. KPU Kota Batu menggelar pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan mengikuti Pilkada Kota Batu Februari 2017 nanti. Pengundian nomor urut paslon diawali dengan 4 calon wakil wali kota mengambil balon yang telah disediakan KPU. Masing-masing balon diletuskan cawa wali untuk menentukan urutan pengambilan nomor undian. Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya ruas tol Surabaya-Mojokerto Tol Sumo Seksi 4 di gerbang tol Penompo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Ruas jalan bebas hambatan Mojokerto-Krian sepanjang 18 km kini dapat memotong waktu tempuh hingga 30 menit dibanding lewat jalan biasa, sehingga dapat mengurangi beban jalan Mojokerto-Krian. Di kesempatan yang lain, Presiden Joko Widodo melihat langsung latihan tempur pasukan TNI Angkatan Laut di Kabupaten Situbondo. Berbagai atraksi dan uji kemampuan berbagai alutsista dipertunjukkan untuk menguji keterampilan tempur pasukan marinir dalam memperkuat ketahanan negara. Didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, Presiden Joko Widodo melihat langsung jalannya latihan tempur Armada Jaya 2016. Gubernur Jawa Timur melepas jamaah calon haji kloter pertama dari 64 kloter embarkasi Surabaya dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Kloter pertama merupakan jamaah calon haji asal Sumeneb, merupakan bagian dari 27.633 JCH seluruh Jawa Timur langsung mendarat di Madinah Al Munawwaroh. Tak sabar menunggu terlalu lama untuk berangkat haji, 14 warga Pasuruan terdampar di Filipina karena menjadi korban biro perjalanan haji yang tak jelas.
Belasan warga Pasuruan yang gagal berangkat ke Tanah Suci tersebut justru tertahan di kantor imigrasi Filipina, sehingga Pemkab Pasuruan dan Pemprov Jatim mengurus kepulangan mereka. Seorang gadis berusia 16 tahun dengan berat badan 125 kg mengalami pembengkakan otot jantung karena dampak obesitas. Junita Maulidia, warga desa Gerinting, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo ini sulit melakukan aktivitas sehingga ia terpaksa berhenti sekolah dan didiagnosa mengalami pembengkakan otot jantung yang berujung sesak nafas hingga harus dirawat di rumah sakit. Pemirsa, kami banyak memotret dan mengabadikan seluruh peristiwa yang ada di Jawa Timur melalui kilas balik berita 2016. Dan pastinya segala hal yang terjadi di tahun 2016 ini bisa menjadi bahan evaluasi, renungan, serta pelajaran untuk kita semua. Dan pastinya kami berharap 2017 bisa menjadi tahun yang lebih luar biasa dan lebih baik dari sebelumnya. Dan saya Aldo Adela mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2017 dan sampai jumpa di 2017. Bye! Gerhana matahari total yang terjadi awal Maret lalu disambut antusias oleh warga, khususnya di sepanjang Pantai Kenjeran dengan menggelar acara nonton bareng. Meski hanya terlihat sampai 83,08% atau seperti bulan sabit, fenomena alam ini tetap menjadi daya tarik masyarakat untuk menyaksikan dengan alat bantu teleskop maupun kacamata MD. Angkasa di kawasan Kenjeran Surabaya berubah ceria karena dihiasi warna-warni aneka layang-layang peserta yang mengikuti festival menjelang pembukaan UN Habitat ketiga. Layang-layang berbentuk unik dan lucu merupakan hasil kreasi kalangan penggemar dari dalam dan luar negeri ini, merebut perhatian masyarakat sekaligus dewan juri untuk dinilai sebagai yang terbaik. "23 tim marching band dari 7 negara menunjukkan kreativitas musikalisasi irama marching band dalam Street Parade Jember Open Marching Band 2016 di alun-alun kota Jember. Kesenian tari The Grand Battle yang dikombinasikan dengan bela diri Muay Thai dari negara Thailand menjadi salah satu daya tarik ribuan penonton baik yang berada di tribun maupun di panggung jalanan sepanjang 3 km.